Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti. Saya dari PSIK 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi dan juga menurut pandangan Islam. Jadi pengertian KKN dimuat dalam pasal 1 butir 3, 4 dan 5 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah perbuatan dan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggaraan negara atau antara penyelenggara dan lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Nepotisme adalah setiap perbuatan atau penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga atau kepentingan masyarakat, bangsa, dan juga negara. Korupsi dalam pandangan hukum Islam adalah definisinya. Perspektif Islam agak sulit sebenarnya mendefinisikan korupsi secara persis sebagaimana yang dimaksud dengan istilah korupsi yang dikenal saat ini. Hal ini dikarenakan istilah korupsi merupakan istilah modern yang tidak penulis temui pandangannya secara utuh dalam fikih atau hukum Islam. Meskipun demikian, dengan melihat pandangan kenyataan bahwa korupsi merupakan praktek kecurangan dalam transaksi antar manusia, maka kata ini bisa dilacak dan ditelusuri dari beberapa kata berikut ini. Riswah atau rasyah atau suap. Secara bahasa, riswah adalah sesuatu yang dapat hantarkan tujuan dengan segala cara dengan prinsip asal tujuan tersebut tercapai. Definisi ini diambil dari asal kata riswah atau rasya yang berarti tali timba yang dipergunakan untuk mengambil air di sumur. Sedangkan ar-rasyi adalah orang yang memberikan sesuatu atau uang misalkan kepada pihak keduanya. Ar-raisi adalah mediator dalam penyuap dan penerima suap, sedangkan al-murtashi adalah penerima suap. Dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 dan berbunyi, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Di atas menerangkan larangan mengambil harta orang lain secara batil, yaitu memperoleh harta dari orang lain dengan cara yang tidak ridho atau salah satunya dua pihak, yaitu merasa terpaksa dalam bentuk dengan cara suap, ataupun salah satunya karena suap dapat menyebabkan dapat dipermainkannya suatu larangan hukuman. Larangan di atas berarti haram, maka suap itu adalah haram. Juga terdapat hadis Nabi yang berkenaan dengan larangan suap menyuap, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Hadis riwayat Tirmizi 1256. Baik, korupsi merupakan tindakan moral yang bertentangan dengan nilai luhur seseorang muslim. Seseorang muslim dituntut untuk bersikap jujur dan amanah, sementara koruptor mempunyai sifat yang kebalikannya dari itu, yakni penipu dan juga serakah.
Dalam Islam, korupsi merupakan perbuatan fasad, yaitu merusak tatanan kehidupan, mengancam jiwa dan harta banyak orang. Pelakunya harus mendapatkan hukuman berupa takzir atau setimpal yang bentuknya ditetapkan oleh hakim. Harta yang didapatkan hasil dari korupsi adalah harta haram. Keharaman harta tersebut tidak berubah jadi halal meskipun harta tersebut digunakan untuk kebaikan atau kegiatan amal. Seperti itu. Baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.